Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Pemuda Petani. Iya, kali ini kita akan membahas, ya kali ini edisinya apa ya enaknya? Membahas apa ya? Jenis label aja sih. Oke, ya kali ini kita akan membahas jenis edisi mengenal jenis label benih padi. Ya, Ya kan? nanti masyarakat biar tahu. Para Kan petani ya, para kadang petani biar tahu. warnanya itu berbeda-beda ya. Ada yang ada. biru, ada yang kuning, ada putih, ungu. Nah, Maksudnya apa? Bedanya iya. apa? Labelnya itu apa? Warnanya. Kita itu kurang-kurang tahu lah ya. Kita Iya. menyalurkan, kita transfer ilmu gitu ya. Kita sharing-sharing kan, Ya, enaknya kayak gitu. Untuk sesi ini silakan diulas saja biar pada tahu. Kan bedanya itu apa. bedanya itu apa dari label-label tersebut. Tapi kan biasanya kalau di label-label itu kan taunya kalau di toko-toko itu cuma dua, ungu dan warna biru. Ya, warna janda itu biru. Ungu ya. Oh, kalau warna itu netral. Wah, netral loh, bukan janda berarti ya. Netral. Ya, kita lihat. Kenapa ya. yang di pasaran cuma dua? Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Ya. Lanjut aja. Nah, klasifikasi benih menurut Permenta ya. Peraturan Kementerian Pertanian nomor 39 tahun 2006. Ya. Itu dibedakan ada 4 ya. Ya, apa Ada aja 4 itu? Nah, 4 itu sendiri benih penjenis atau BS, bisa disebut BS ya. Warna label, warnanya kuning, bisa dilihat ini labelnya kayak gini, contoh labelnya. Oh, kuning ya, Pak? Kuning ya, kuning. Kayak warna apa, benih sendiri ya, gabah itulah ya. Ya, kedua itu turunannya itu benih dasar atau BD, warna label putih ya. Bisa ini sebagian contoh ini ya, labelnya sebagai contoh. Dan ketiga benih pokok atau BP, warna label ungu. Dan yang terakhir keempat itu sendiri itu benih sebar, warna label biru, paling bawah sendiri. Nah, Silahkan ulas satu-satu. Oke. Gimana maksudnya? Kita dari warna-warna itu ya, Ya. kok disebut jenis BS, BD, Ya, ada yang BP, kuning, putih, BP, biru, bukan warna-warna pelangi loh ya. BR, ya. Ya, kita lanjut aja ke pertama ya. Ya. Ya, benih penjenis atau BS, breeder seed ya. Breeder seed label kuning. Kuning. Nah, Iya, ini label kuning. itu apa aja ya? Untuk label kuningnya apa, Mbak? Bisa di Oh, kuning itu benih penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya. Benih ini adalah sumber perbanyakan benih dasar. Oh, berarti Maksudnya ini gimana itu? berarti ini tuh gini, dari benih penjenis atau benih intinya inti ya, kayak itu intinya inti intinya inti Maksudnya benih yang awal ya, mula. yang awal. Nah, penangkaran pertama itu tuh sumbernya. Jadi ini sumber awal. Kayak perkawinan silang dulu. Kayak benih kan dikawinkan kan, kayak gitu. Yang Perkawinan. pertama ya, hasil itu yang Hasil pertama. pertama itu benihnya. Nanti diturunkan, terus diturunkan lagi, turunkan lagi kayak manusia dulu dari Nabi Adam sampai sekarang kayak gitu. Wow. Oh, kayak gitu ya. Ini ada contoh labelnya, bisa dilihat ini ya. Iya. Bisa dilihat ini. Kalau ini padi loh ya, ini padi. Aslinya dari padi jagung atau apa itu sama, tapi dari channel ini kan membahas tentang padi kan. Ya bener kan? Sementara padi Dulu ya. pertanyaannya. Berbahas ke padi dulu. Nah, gini. Ini saya ambil dari googling ya. Udah banyak di situ, bisa cari-cari juga. Ini ada tulisan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Nah, benih penjenis atau utama, intinya ini. Nah, ini ada nomor, nama varietas, daya pertambahan, kadar air, kemurnian fisik, benih murni, benih tanaman lain, kotoran di sini tuh mungkin kalau ada hewan atau apa masih ngikut, atau mungkin apa namanya, benih dari itu gulma gitu mungkin aja. Tanggal selesai pengujian harus ditabur sebelum, ada beratnya kayak gitu. Berarti ada expirednya ya? Ya tetap benih itu ada expired. Kalau saya biasanya nanam kayak gitu. Kalau saya membuat benih sendiri atau ambil benih sendiri kayak gitu ya. Ini ada
Ini dari Jalan Raya 9 Sukamadi Subang. Ya kayak gitu. Ini contohnya. Berarti kayak gini. Nah, ini. Nah, yang lingkaran ini ada tulisan bawah itu tinta security atau logo kemurnian, keaslian ya. Dari kayak gitu logo asli biar gak tipu-tipu ya. Iya. Gak tipu-tipu. Disinari dengan sinar ultraviolet nanti Segelnya ya. ya segelnya kayak gitu, segel. Nah, biasanya gitu. Saya sendiri belum pernah menjumpai, tapi ini kan saya cari referensi dari Dinas Pertanian sendiri. Saya ambil referensi kayak gitu. Nah, oke. Biar kita sharing-sharing ilmu. Oke, lanjut ke yang kedua ya. Ya. Benih apa? Ayo. Benih dasar FS Foundation Set label putih. Label putih ya, ini labelnya ganti putih, habis kuning ke putih. Nah, kayak gitu. Ini benih dasar atau BD adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau BS, berarti turunan pertamanya kayak gitu. Benih dasar ini diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat dipelihara ya. Benih dasar diproduksi oleh instansi atau badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanam, Pangan dan Produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB ya. Biasanya gini, berarti ini turunan pertama dari Ya, habis dari yang tadi kuning itu ya. ya kuning, dari benih penjenis itu punya turunan benih dasar. Biasanya benih putih itu emang jarang di pasaran, tapi ada yang jual. Dulu pernah dapat apa namanya, saya tahun berapa ya, tahun 2017 kalau enggak 18 itu dapat bantuan Inpari 33 label putih. Dulu saya di desa saya ini pernah dulu dapat gitu. Bantuan dari negara ini ya. Bantuan dari negara, pemerintahan ya kayak gitu. Pernah saya dulu. Untuk labelnya gimana Bang? Ini saya googling juga, itu juga ada lah, ini bisa dilihat contoh. Nah, ini sebagian contoh ya, sebagai contoh saja ya kan. Tetap sama produsen benih, maksudnya itu produsen yang ditunjuk dari pihak swasta, BUMN itu ada. Gitu Ya, kayak berarti gitu. yang resmi ya. Resmi kayak gitu. Dan tulisan dan ada cap dari BPSB ya, tadi kan. Yang sertifikasi itu siapa yang memberi ini lisensi, ini kan BPSB ya kan. Nah bener, ada jenis tanaman, varietas, nama kelompok, berat bersih, tanggal selesai uji, tanggal akhir label kayak gitu, kadar air, benih murni, nah kayak gitu. Dan lanjut lagi ke nomor 3 ya. Ini ungu ya. Ya. Ini seru. Yang ketiga itu benih pokok ya. SS stock atau seed. stock seed ya, stock seed. Nah labelnya Label ungu. ungu, Nah ya. biasanya kan di toko-toko banyak kan. Iya, ini yang banyak dijumpai ya. Kita jumpai. Ini diproduksi dipelihara sedemikian rupa sehingga identitasnya dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan harus disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB kayak tadi. Ini turunannya lagi dari Yang putih. ya benih dasar tadi, dari kuning ya kan, terus ke putih, terus ke ungu kayak gitu. Berarti turunan lagi. Yuk lanjut aja, kita lihat ke contohnya. Ini bisa dilihat, ini milik saya sendiri, tadi habis beli ya, kemarin habis beli buat musim tanam kedua. Ini bisa dilihat ini. Nah ini benih label ungu, ini warnanya ungu, mungkin kena cahaya agak pudar dikit ya. Ini warnanya putih ya. Putih enggak, ini warnanya ungu, ini warna janda sekali ini. Warna janda sekali. Apa sekali kalau janda ini. Ya, dilanjut aja, bisa dilihat sama kan, sama dari tulisannya, kadar air, nomor kelompok juga, benih tanam lain, biji gulma ada enggak, benih warna lain ada enggak, daya perkecambahan juga ada kayak gitu. Ini bisa dilihat. Semakin tinggi daya perkecambahannya berarti semakin bagus. Semakin oke kayak gitu, mantap gitu. Yuk, yang terakhir kita itu benih keempat ya. Itu benih apa ini? Nah, biasanya namakan benih sebar. Atau ES atau extension sheet. Itu labelnya paling biru ya. Iya, biru Ya. ya, kayak langit cerah
Tapi ini mendung ini. Paling ini merakyat nih. paling merayat sendiri. Tapi biasanya ya kalau kemarin dapat bantuan juga dari pemerintah itu benih label biru kemarin. Yang musim tanam MT1 dapat Inpari 32 label biru. Nah, itu saya dapat itu. Ini turunan langsung dari benih pokok atau turunan dari benih yang tadi label ungu. Ini turunannya dan disertifikasi oleh tetap BPSB kayak gitu. Loh, biasanya kan ada apa namanya padi hibrida. Itu ngikutnya itu labelnya apa? Kan biasanya ada yang tanya kayak gitu pasti. Kan ini khusus inhibrida, inbrida maksudnya, mohon maaf ya. Inbrida kan bisa diturunkan, turunkan gitu kan. Kalau hibrida kan cuma sekali tanam ya kan, Mbak? Oh, harus sekali tanam aja. Oh iya. Kalau hibrida sendiri berarti ngikutnya apa label biru. Ini saya dapat juga ada contohnya sendiri. Ini dari kemarin. Ini bisa dilihat dari CV Diamond Raya kemarin ini pakai Asura Gold ya. Ini labelnya biru. Bisa dilihat jenis tanaman padi hibrida ya kan. Ini contohnya. Ya, misalnya nanam itu ya. Nanti panen. Ketika itu pengen nanam lagi. Terus benihnya gimana? Kita beli lagi karena nggak bisa ya dari hasil panen. Oh, nggak bisa kalau hibrida sendiri. Sekali tanam. Kalau hibrida sendiri saya kan belum pernah mencoba. Kalau setelah kita panen kita coba lagi tanam, apakah muncul benihnya apa enggaknya saya belum pernah tanam. Soalnya selama ini saya tanamnya itu inhibrida, mohon maaf, inbrida bukan hibrida. Ini musim depan ini saya nanam hibrida. Kalau emang nanti keluar malai, coba kalau udah panen, saya ambil lagi, saya tanam lagi di polybag, apakah tumbuh apa enggak kayak gitu. Keluar malai apa enggak kayak gitu kan. Lebih enaknya gitu. Ya, biar kita tahu. Oke, lanjut yang terakhir itu kesimpulan. Simpulannya apa ini berarti? Saya lihat. Nah, berarti apa? Kesimpulannya semakin menurun kelas benih, kemurnian dan keseragaman tumbuhan tanaman juga semakin menurun. Tentunya dengan batasan-batasan yang masih bisa ditoleransi. Oh, berarti kayak gitu ya. Berarti semakin rendah dari kuning, putih, ungu, biru itu semakin kita turun berarti macam-macamnya maksudnya itu masih bisa ditoleransi. Maksudnya itu kemurniannya itu dari kemurniannya itu ya, berarti tingkat kemurniannya dari paling murni berarti kuning, terus ke putih, ungu, paling mantap biru ya kayak gitu mantap. Berarti kelas-kelas di atas masih bisa dijadikan calon benih padi untuk alternatif tanaman petani ya? Iya, tetap bisa. Kalau walaupun gini, biasanya kan petani kan belinya kan label ungu. Kalau beli pertokoan itu nanti besoknya kalau panen dibuat lagi bisa. Gitu. Nah, tapi kan kayak babe sendiri, sabe kita kayak gitu kan. Tapi biasanya ada petani yang beli label warna biru. Kalau dia nggak apa-apa kalau label biru tapi masih serempak, maksudnya masih rata, gepak, Jawanya gepak. Masih rata, masih bagus, tumbuhannya masih bagus, hasilnya mantep, masih bisa dipakai lagi itu. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Nah, kayak gini, jika masih seragam tinggi dari padi tersebut sama, ya masih seragam tingginya dan padinya tersebut masih sama, itu masih bisa dipakai kayak gitu. Kayak saya sendiri kan biasanya kan ada benih-benih lokal kan kayak gitu, benih-benih lokal, nah, kan. Benih-benih lokal ya kayak yang beli-beli lokalan gitulah ya, kayak padi lokal Aceh, lokal mana kayak gitu kan banyak sekali sekarang. Sendiri ya, nanti kalau bagus bisa dijual lagi. Kayak gitu. Biasa benih lagi kayak gitu. Biasanya penting kita itu apa namanya ya, saya pernah beli sih kayak gitu, benih-benih kayak gitu, tapi itu tinggi pendek. Kalau insya Allah kalau saya sih tak ambil kalau yang tinggi biar seragam, yang pendek sama pendek semua kan seragam masih bagus. Kalau kita seragam benih kalau masih seragam kan masih oke hasilnya kayak gitu ya. Cukup sekian dulu dari kita. Terima kasih terima kasih atas partisipasinya telah menonton di channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Bagi rekan-rekan yang lahannya tertimpa musibah banjir atau atau roboh,
semoga diberi dia kekuatan dan harus sabar kesehatan. ya. Ya, sabar selalu lah. Pasti nanti ada Iya. gantinya tetap kayak gitu kok Iya, ya. mau gimana? Ya, Ibu. salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia. Ya, maju terus pejuang pangan. Kalau tidak ada kalian, Nggak kita ada yang makan. kayak gitu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.